Selamat menonton kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Seperti biasa di sore hari ini saya akan menganalisa lagi bagaimana untuk perkembangan pergerakan indeks. Dan ada 5 saham yang akan saya analisa hari ini. Yang pertama SSIA, kedua ASRI, ketiga BBKP, keempat PTBA, dan kelima Adro. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini dari awal perdagangan langsung ke zona merah, naik turun masih di zona merah dan tutup turun tipis 0,091% ke harga 5.091. Transaksi hari ini di 9 triliun masih sama seperti hari kemarin, dan juga hari ini asing kembali net sell di 251 miliar. Kita langsung saja ke technical index. Indeks secara teknikal masih bermain di area support dan harga sekarang IHSG sudah 3 candle di bawah support. Jadi potensi IHSG kalau besok tidak rebound minimal tutup di 5.120 atau 5.130, ya potensi besar IHSG akan melanjutkan penurunan ke 5.000 ya. Jadi perlu hati-hati seperti saya bilang kemarin, yang sudah profit lumayan sahamnya ya pasang trailing stop atau di take profit dulu juga ya nggak masalah lah. Sesuaikan aja dengan profil Bapak Ibu, resikonya bagaimana ya, karena yang ditradingkan kan atau yang dipakai juga uang masing-masing, jadi sesuaikan dengan profil resiko masing-masing ya. Hari ini volume IHSG di atas rata-rata volume hari kemarin ya, dan terlihat indikator MACD mulai melandai, tapi melandainya sepertinya akan di atas 0. Kemungkinan besok juga kalau dia bar chart di atas 0 masih terbentuk, tapi akan tipis-tipis kayak sepertinya ya, sebelum dia mampu naik di atas 5.120 sampai 5.130. Jadi seperti itu aja untuk IHSG. Potensi bisa mengarah ke 5.000 selama tidak mampu naik di atas 5.100. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada SSIA. SSIA pada hari ini naik 7% lebih ya. Setelah kemarin turun tipis di 0,4%, hari ini naik 7% di lepas harga 505. Kita lihat asing hari ini signifikan besar ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat, dan kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal akhirnya SSIA breakout ya. Apakah ini terkonfirmasi dengan volume yang meningkat? Ya bisa dikatakan ini bisa terkonfirmasi untuk SSIA naik. Terlihat dari kemarin dia koreksinya tapi volume kecil ya, memang arahnya ke atas ya. Dan Bapak Ibu bisa perhatikan SSIA sudah terkonfirmasi breakout dynamic resisten EMA 200 ya. Sudah 3 candle di atas, dan hari ini breakout dari resisten yang ditarik garis atau resisten sideway-nya di 480. Ya arah selanjutnya SSIA ke 550 ya. Menutup gap, ada gap di 550, mudah nggak ke situ? Sepertinya akan mudah dia ke situ, tapi kemungkinan juga ada koreksi-koreksi kecil. Selama koreksinya tidak breakdown dari 480, ya arahnya ke atas ya. Harusnya ke atas nih. Target 550, setelah itu akhir tahun saya targetkan menutup gap lah, terdekat dulu nih. Menutup gap di 620 ya. SSIA akhir tahun akan menutup gap di 620. Untuk seminggu ke depan atau sebulan ke depan ya potensi menutup gap ini ya di 550 untuk SSIA. Apakah dia akan sideways di sini? Ya bisa juga dia akan koreksi sideways. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya saham atau beli saat dia breakout tadi, beli di 490 atau 485, ya bisa ngikut aja nih. Arahnya masih ke atas SSIA, apalagi yang beli di daerah bawah sini ya hot aja. Tapi kalau dia breakdown dari 480, take profit aja dulu. Tapi kalau Bapak Ibu yang beli saat breakout ini ya resikonya kalau take profit di 500 ya nggak masalah ya. Cuman takutnya habis take profit dia kembali naik. Jadi ya sesuaikan aja. Kalau Bapak Ibu beli buy on breakout ya cut loss-nya di bawah supportnya aja lah. Persiapkan biar aja kalau Bapak Ibu mau resiko loss
Padahal saat ini kondisi floating profit ya seperti itu resikonya ya. Karena kalau Bapak Ibu cut loss atau take profit di 500, kalau Bapak Ibu beli di 480 atau 490 beli di 500 cut lossnya ya Bapak Ibu dapat 2% ya. Tapi resikonya kalau dia ternyata habis koreksi ke bawah dia berbalik arah lagi setelah dekat-dekat support ya Bapak Ibu nggak bisa ngikut ya, kecuali Bapak Ibu beli lagi di 480 ya. Jadi sesuaikan aja ya bagaimana strateginya lah. Kalau yang beli di bawah sini di bawah 480 ya, kalau dia turun dari 480 take profit dulu, atau Bapak Ibu mau take profit di atas ini juga nggak masalah. Cuman ya ini harusnya jadi kuncian nih, 480 jadi kuncian kalau memang arah SSIA ke atas ya. Jadi seperti itu, indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Memang arah SSIA ini masih ke atas harusnya. Apakah terkonfirmasi bisa bullish reversal? Ya kalau dia mampu breakout dari 550 ini bisa dikatakan terkonfirmasi bullish reversal. Nah, sangat mudah ke 620 akhir tahun ya. Jadi seperti itu untuk SSIA. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Asri. Asri pada hari ini naik sangat tinggi ya, 22%, ke harga 151. Kita lihat asing hari ini net buy juga, Bapak Ibu bisa perhatikan nilainya hampir sama dengan SSIA. Jadi ya kemungkinan besar ini bandarnya sama ya. Jadi seperti itulah, price makernya sama lah. Kita langsung saja ke teknikalnya. Nah Bapak Ibu bisa perhatikan SSIA volume tinggi dan nih volume juga naik ya, seperti analisa sebelumnya. Kalau Bapak Ibu beli di daerah sini ya take profit di 140 ya. Kalau mampu breakout dia pasang trailing stop saya bilang, dan hari ini tercapai ya. Jadi 3 hari kalau Bapak Ibu buy kemarin waktu analisa saya di hari Sabtu apa hari Jumat, buy di harga dekat penutupan hari Jumat ini di sekitaran 122 atau sampai 120. Sekarang udah profit besar kan. Jadi untuk besok Asri masih berpotensi mengarah ke atas, menguji resistennya di 176 ya. Tapi ini ada resisten kecil atau resisten terdekat, mampu breakout ya pasang trailing stop. Tapi kalau dia sendat di 174 nih take profit aja dulu, nggak masalah ya. Yang penting profit main cepat ya, karena yang Bapak Ibu bisa perhatikan Asri saat menyentuh 176 dia kembali turun. Jadi potensi untuk Asri juga karakternya seperti itu ya. Tapi semoga tidak ya, untuk kali ini Asri benar-benar mampu breakout dari 160 sampai 176 nih ya, untuk harga sekarang ya. Jadi seperti itu untuk Asri. Masih berpotensi mengarah ke atas karena indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Ya sama karakternya sama saham SSIA. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada BBKP. BBKP pada hari ini naik cukup tinggi 4%, kalau harga 254. Kita lihat asing hari ini juga net buy cukup besar di saham BBKP. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal hari ini BBKP menguji lagi resistennya 262 tapi gagal dan dibawa turun ke level harga 254. Jadi untuk besok masih berpotensi BBKP akan menguji lagi 262. Kalau besok dia breakout volume meningkat, Bapak Ibu bisa spekulasi buy di atas di 264, bisa spekulasi buy. Take profit terdekat di 280, tapi target saya ada di 300 ya, sampai 302. Nah di sini target saya untuk BBKP ya. Jadi sangat bagus kalau BBKP minimal dia breakout dulu lah besok. Kalau Bapak Ibu nggak mau resiko ya bisa nunggu dia confirm breakout. Kalau dia sudah di atas 262 tutup ya potensi ke 300 ya. Untuk BBKP indikator MACD juga mengarah ke atas, sudah di atas 0 garis biru dan merah, bar chart di atas 0 juga terbentuk tinggi dari kemarin ya. Semoga besok bisa mampu breakout dulu ya.
Semoga ISG besok rebound perdagangan terakhir di di minggu ini ya. Dan saham-saham bank juga rebound, ya minimal dia breakout resisten lah untuk BBKP. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada PTBA. PTBA pada hari ini ditutup turun 1,75%, ke level harga 1965. Kita lihat asing sangat besar hari ini jualannya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTBA breakdown dari 2000 dan breakdown dari EMA 20, ya arahnya kalau dia tidak bisa mempertahankan 1950, ya arahnya ke 1800 ya. Target saya 1800 yang pernah dicapai di bulan September kemarin. Jadi ya ke situ arah PTBA ya. Jadi menurut saya melihat dari chart PTBA hariannya ini, ya maksimal PTBA di 2 bulan terakhir ini di 2020 ya di 1780 ya penurunannya. Semoga nggak ke situ lah. Kalaupun ke situ ya bisa langsung spekulasi buy ya. Ke arah atas itu cukup besar harusnya ya. Jadi kalau di daerah sini belum bisa spekulasi buy. Spekulasi buy-nya nunggu dia breakout dulu 2010. Minimal tutup di 2050. Seperti analisa sebelumnya bisa spekulasi buy sampai TBA. Indikator MACD garis biru mengarah ke bawah, bar chart di atas 0 juga sangat tipis, ya akan potensi besar membentuk dead cross dan kalau besok PTBA melanjutkan penurunan. Jadi seperti itu aja untuk PTBA. Jadi BDMN hari ini naik cukup tinggi 6,27% ke level harga 2540. Terlihat asing mulai akumulasi saham BDMN ini dari tanggal 15 Oktober minggu lalu ya. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal BDMN hari ini mampu breakout dynamic resisten EMA 20, EMA 150 dan resisten yang ditarik garis. Potensi besar BDMN melanjutkan kenaikan ke resisten terdekatnya EMA 200 di 2800. Kalau itu mampu di breakout, arah selanjutnya ke resisten sideway-nya di 3100. Apakah bisa spekulasi buy di harga penutupan hari ini dengan kondisi hari ini BDMN naik disertai volumenya? Bisa ya Bapak Ibu. Cut loss saja terdekatnya aja nih. Bisa cut loss di 2350 sampai 2360 dengan kerugian di 7,3%. Take profitnya ya di ini. Di EMA 200-nya di 2800, di 2770 sampai 2800. Itu sekitar 8,9%. Jadi seperti ini ya BDMN. Semoga tidak false breakout. Tapi kalau saya lihat ini kemungkinan kecil false breakout karena indikator MACD sangat tajam mengarah ke atas, garis biru menjauhi garis merah dan garis biru sudah di atas 0, bar chart di atas 0 juga makin tinggi, ya potensi besar BDMN akan naik ke atas ya. Kalaupun dia koreksi ya koreksi wajar aja, paling nggak lebih dari 2540 ini dari resisten ini nih yang hari ini di breakoutnya. Jadi seperti itu ya untuk BDMN, arahnya masih bisa ke atas. Dan kemungkinan besar range sideway-nya nanti ada di 2540 sampai 2800. Dan target akhir tahun ke 3100 BDMN ya. Semoga seperti itu ya analisanya selama BDMN di atas 2540 atau 2530. Jadi seperti itu aja untuk BDMN, arahnya masih ke atas. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Adro. Adro pada hari ini ditutup turun 3,3% ke level harga 1160. Kita lihat asing. Asing ternyata dari awal bulan Oktober terus jualan saham Adro. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Adro sudah 3 kali menguji atau 1, 2, 3, 4 kali menguji resisten sideway-nya di 1230 sampai 1240, namun gagal lagi. Arah selanjutnya Adro ke bawah ya, karena terlihat tadi asing terus jualan ya. Jadi Adro akan mengarah ke resistennya, jadi Adro akan mengarah ke supportnya, support sideway di 1100 sampai 1080 dari daerah sini. Apakah bisa spekulasi buy Adro? Belum bisa ya Bapak Ibu. Kalau mau spekulasi buy Adro bisa di 1140 sampai 1130 ya. Cut loss di bawah sini ya. Di 1050 sampai 1060 ya, di daerah sinilah. Jadi potensi kerugian di
6% dan take profitnya ya di resisten sideways-nya. Nah, di 1200 sampai 1230 itu sekitar 8%. Jadi seperti itu ya, arah hadro masih berpotensi besar ke bawah. Karena indikator MACD garis biru sudah menukik untuk mengarah ke bawah. Bar chart di atas nol juga makin tipis ya, wait and see dulu untuk hadro. Tunggu di daerah support, jual dekat resisten atau nunggu hadro ini breakout dari resisten 1230 sampai 1250, bisa spekulasi buy dengan target selanjutnya ke 1350 sampai 1360. Jadi seperti itu ya untuk hadro. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.